Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk bersama-sama mendaras murojaah kitab Takrirat As-Sadidah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada halaman 95 ya, yang punya kitabnya, atau syurutul wudu. Syurutul wudu. Jadi secara urutan di kitab ini tentang pembahasan tentang wudu itu dimulai dari pembahasan furudul wudu terlebih dahulu ya. Pertama itu furudul wudu, selanjutnya adalah sunanul wudu wa makruhatuhu ya. Yang selanjutnya setelah itu adalah syurutul wudu ya. Di dalam kitab lain ada yang mendahulukan syurutul wudu terlebih dahulu, baru arkanul wudu atau furudul wudu ya. Padahal syarat itu semestinya kan didahulukan ya. Syarat itu tidak dilakukan sebelum melakukan aktivitas ibadah ya, baik itu wudu ataupun sholat. Tapi di dalam penempatan di bab fikih, syarat itu justru ditaruh di tengah-tengah, belum terlalu belakang ya, sebelum membahas tentang nawaqidul wudu. Alasannya apa? Kenapa syarat justru ditaruh di belakang atau di tengah dan didahulukan pembahasan tentang furudul wudu? Karena furudul wudu atau arkanul wudu inilah yang menjadi inti pembahasan gitu ya. Al-mahiyah katanya. Inti pembahasan dalam bab wudu itu adalah membahas tentang arkanul wudu. Adapun syarat itu adalah ma qoblal wudu. Nawaqid juga tidak termasuk dari pembahasan mahiyah atau inti pembahasan tentang wudu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Bab atau fasal membahas tentang syarat-syarat wudu ya. Adadu syurutul wudu'i khamsata asyara syarton. Bilangan atau jumlah syarat-syarat wudu itu ada 15. Ada 15 syarat. Wahya al-Islam. Syarat pertama sebelum melakukan wudu itu adalah harus Islam terlebih dahulu ya. Fala yasihu min kafir. Maka orang kafir itu tidak sah melakukan wudu gitu ya. Jadi karena wudu ini bagian daripada ibadah, dan yang dituntut untuk melakukan ibadah itu adalah orang muslim, maka orang kafir dia tidak sah andaikan melakukan ritual atau wudu tadi, kecuali ya seperti pembahasan kita sebelumnya, kecuali wudunya seorang perempuan, seorang istri yang kafirah ya, istri yang kafirah yang sedang haid, dia wudunya ini dianggap sah dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghalalkan suaminya melakukan kewajiban yang berupa rohani ya, kewajiban rohani ya, kewajiban seorang suami terhadap istri ya. Jadi kalau dari kasus itu diperbolehkan. Li'annal wudu, alasannya tidak sah dari orang kafir, li'annal wudu'a ibadatun. Karena wudu itu adalah sebuah ibadah. Taftakiru ilaniyah, yang mana ibadah itu membutuhkan niat gitu ya. Niat itu adanya di dalam hati. Adapun lisan adalah bagian daripada sarana atau sebuah usaha untuk membantu niat yang ada di dalam hati. Kalau kita
membaca apa itu kitab Nahwu Syurdurud Dahab itu ya, karangan Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Di bab kalam itu ada sebuah syair ya, saya lupa siapa yang menciptakan, yang mengarangnya. Intinya syairnya itu innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Adapun lisan itu adalah hanya sebagai apa? Sebagai bukti atau sebagai petunjuk yang ada di dalam hati gitu ya. Maka kalau ada apa-apa itu diucapkan, jangan hanya dipendam di dalam hati gitu ya. Jadi kalau ada orang bicara dari hati ke hati itu hatinya nggak berbicara sebenarnya. Yang berbicara adalah lisannya gitu ya. Jadi wudhu itu adalah sebuah ibadah yang mana ibadah itu membutuhkan sebuah niat, ya, membutuhkan niat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wal kafiru laisa min ahliha. Sedangkan orang kafir itu bukan termasuk ahli niat, ahli ibadah gitu ya. Yang kedua at-tamyiz. Persyaratan kedua bagi orang yang akan wudhu adalah harus tamyiz. Atau orang yang sudah, secara mudahnya tamyiz itu orang yang sudah makan minum cebok sendiri. Mudahnya seperti itu ya. Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Maka mafhum mukhalafah dari disyaratkannya tamyiz sebagai syarat untuk melakukan wudhu itu adalah mafhum mukhalafahnya orang yang belum tamyiz dia wudhunya tidak sah gitu ya. Wudhunya tidak sah. Li'annal wudu'a ibadah. Sama alasannya karena wudhu itu adalah bagian dari ibadah. Taftakiru ila niyah, yang juga membutuhkan niat. Wa min syurutin niyah tamyizun nawi. Di antara syarat-syaratnya niat itu adalah yang berniat itu harus sudah mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Ibarat mudah al-aklu wasyurbu wal istinja'u binafsi ini saya ambil dari keterangan di kitab Munisul Jalis karangan Syekh Mustafa Abdul Nabi. Yang sudah bisa melakukan 3 aktivitas itu secara mandiri. Tidak butuh disuapin kalau makan, minum nggak perlu diminumin gitu ya. Yang ketiga an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Syarat wudhu yang ketiga itu adalah harus bersih dari haid dan juga nifas. Dan juga hal-hal yang sebenarnya ini mencegah dari sahnya wudhu ya. Seperti orang yang dalam keadaan wudhu terus tiba-tiba kencing gitu ya, secara tidak sengaja kencing. Nah, ini memutus atau menjadikan wudhunya tidak sah. Jadi syaratnya orang yang akan wudhu itu harus tidak haid, tidak nifas, dan juga tidak kencing atau keluar kentut di tengah wudhu juga ini tidak sah jadinya wudhunya ya. Yang keempat an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'. Harus bersih dari segala sesuatu yang mencegah sampainya air ilal basyarah ke kulit. Ya, artinya sebelum wudhu semua kotoran-kotoran yang ada di badan itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya. An-naqa amma yamna'u usulal ma' ilal basyarah. Ya, contohnya misalkan orang yang bekerja di mebel di Jepara mungkin ya. Itu tangannya terkena lem Alteco, harus dibersihkan dahulu karena lem ini termasuk bagian dari hal yang mencegah sampainya air ke kulit gitu ya. Sehingga kalau sampai air itu tidak kena kulit maka wudhunya tidak sah gitu ya. Bihaisu la yakunu hunaka jirmun. Yamna usulal ma itu gambarannya bagaimana? Penggambarannya
Ya, sekiranya di kulit itu tidak ada semacam benda atau semacam materi yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, yang mana materi tadi itu bisa menghambat air untuk sampai ke kulit. Ini apa saja ya? Yamna'u usulal ma'ilal basyarah, yang bisa mencegah atau menghambat sampainya air ke kulit. Ya, orang yang suka nulis mungkin eh, tinta ya, kalau nulisnya dengan atau cat, orang yang bekerja di bangunan yang suka ngecat, nah ini perlu dibersihkan terlebih dahulu ya. Fayajibu izalatu ma tahtal awdhafir minal awsah, maka konsekuensinya agar wudhunya sah, segala sesuatu yang ada di bawah kuku ya, misalkan biasanya kuku itu kan tempat berkumpulnya kotoran ya. Fayajibu izalatu ma tahtal awdhafir minal awsah, di kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku ini harus dihilangkan. Wa ma fil muqi, dan juga kotoran yang ada di muk. Kemarin artinya apa? Al-muk artinya apa? Ini loh, tempat keluarnya ini apa? Belek ya, tempat keluarnya belek. Kemarin saya artikan apa? Punya saya jelaskan, muk itu tempat keluarnya belek ya. Wal lihat, dan juga menghilangkan kotoran yang ada di ini. Lihat, pengelirek kalau bahasa orang Jawa. Minan namasi, dari kotoran tadi ya. Di kotoran itu harus dibersihkan sebelum wudhu ya. Ini kemarin membersihkan al-muk dan lihat ini termasuk dari kesunahan wudhu ya. Ini sebelum wudhu, kotoran yang ada di sini, yang di mata, di bawah kuku itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa ketika kita membasuh wajah itu, air itu bisa sampai gitu ya. Nah, ketika air sudah sampai itu disunahkan untuk membersihkannya juga. Wa ghairi dzalika mimma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, dan segala sesuatu yang menghambat atau mencegah sampainya air ke kulit itu ya. Di sini ma tahtal adhafir minal awsah diberikan catatan kaki oleh muallif, wa yu'fa 'anil qalili fi hakiman ubtuliya bihi kal fallahin wa nahwihim ya. Kalau cuma sedikit ya di bawah kuku ini hukumnya dimakfu, diampuni bagi orang-orang yang memang aktivitasnya ya itu apa istilahnya membersihkan kotoran ya, dia tangannya kayak kalfalahin ini kan kayak petani ya. Petani itu pasti mainnya ya dengan lumpur dan sebagainya itu ya. Kalau cuma sedikit maka itu diampuni gitu ya. Wanahwihim wasoroha al-imam al-Ghazali wa Zarkashi bil musamahah amma tahtaha minal wasah. Nah, ini kalau Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi malah justru secara jelas mengampuni tanpa ada koyit sedikit dan banyak ya. Tanpa ada koyit sedikit dan banyak, kotoran yang ada di bawah kuku ini diampuni. Wasorha al-Imam Al-Ghazali wa Zarkashi bil musamahah amma tahtaha minal wasah. Di jelas ini Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi ya. Imam Ghazali ini seorang Syafi'i, tapi banyak pendapat-pendapatnya yang berselisih dengan mayoritas Syafi'iyah ya. Nah, terkadang di dalam Ihya itu ketika kemarin kita ngaji ke Gus Baha ya, ketika khataman Ihya Ulumuddin diceritakan bahwa Imam Ghazali itu sering di dalam pendapatnya itu condong ke pendapat Imam Malik. Di antara pendapat Imam Ghazali yang condong ke pendapat Imam Malik itu adalah bahwa air yang kurang dari 2 kulah, meskipun dia terkena najis, selagi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka air itu tetap sah, suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi, kalau yang mau minum ya diperbolehkan.
walaupun kena najis, tapi tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, itu diampuni atau dia masih dihukumi suci. Beda dengan pendapat Syafi'iyah ya, air tersebut kalau kurang dari 2 kulah, meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, kalau sudah terkena najis, maka air itu dihukumi air najis gitu ya. Nah, ini salah satu pendapat Imam Ghazali yang sangat ringan, yang mungkin bisa disebarkan di tetangga kita, orang tua kita yang bekerja di pertanian itu bisa mengamalkan ini ya. Tidak, kalau susah untuk dibersihkan kan ya repot juga ya, maka ikut pendapat ini tidak masalah gitu ya. Lakin qala fit tuhfah inna dzalika dhaifun bal gharib. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menolak pendapat Al-Ghazali ini dan mengatakan bahwa pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang lemah dan justru pendapat yang gharib, yang langka atau tidak dikenal gitu ya. Sama ketika kemarin kita membahas tentang disunahkannya kesunahan mengusap leher ya, masih ingat ya, kesunahan mengusap leher. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan bahwa itu bid'ah dan hadisnya dhaif, dan juga bid'ah. Ya, tidak disunahkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi menurut pendapat Al-Ghazali, menurut pendapat Imam Asy-Syaukani itu walaupun dhaif, tapi yang penting itu sudah ada dalilnya gitu ya, dan dikuatkan dengan dalil, dengan banyaknya torik ya, sehingga jadi kuat. Yang kelima, Allah yakun alal udwi ma yughayyirul ma. Syaratnya di anggota wudhu itu tidak ada sesuatu materi atau hal yang bisa merubah air dari kemutlakannya gitu ya. Jadi syaratnya bersuci itu kan airnya harus mutlak gitu ya, suci mensucikan. Tapi kalau di anggota wudhu kita terdapat sesuatu yang dimungkinkan bisa merubah sifat air ini, maka sesuatu ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita berwudhu. Entah itu ini bihaisu yaslubu ismal ma, sekiranya ma yughayyirul ma, materi yang ada di anggota wudhu ini bisa menghilangkan kemutlakan air ya, yaslubu ismal ma, sudah jadi mungkin kalau yang suka minyak wangi airnya sudah berbau wangi gitu misalkan ya. Jadi kalau sudah berbau wangi itu sudah tidak dikatakan sebagai air mutlak gitu ya. Kahabrin, contohnya seperti tinta, wasabunin, dan sabun masalan ya. Ini contohnya ya. Bisa juga sampo misalkan, atau sabun yang susah hilangnya ya, sifatnya dia susah hilang. Ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudhu gitu ya. Yang keenam, al-ilmu bifardiyatihi, harus mengetahui bahwa wudhu itu adalah bagian daripada kefarduan gitu ya. Ayya alama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Orang yang akan wudhu harus tahu bahwa wudhu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib gitu ya, bukan sunnah. Yang ketujuh, Allah ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan, tidak meyakini bahwa dari kefardunan wudhu itu, berapa fardunya wudhu? Ada ingat gak ya? Berapa? 6. Itu diyakini sebagai sebuah kesunahan. Kalau sampai meyakini fardunya wudhu adalah sebuah kesunahan, maka wudhunya ini tidak dianggap sah gitu ya. Wafihi halat, dan di syarat ketujuh ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, tarotan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furudun. Orang yang meyakini bahwa semua aktivitas wudhu itu adalah
fardu ya. Semua aktivitas wudhu, niat membasuh muka, tangan, ba'du ra'si, kaki, semuanya fardu. Fayasihu minhu al-wudu, maka wudunya dianggap sah. Yang kedua, watarotan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa semua aktivitas wudu, ya, perbuatan atau aktivitas wudu, perbuatan aktivitas-aktivitasnya seperti membasuh wajah, tangan dan sebagainya adalah sunnah. Semuanya diklaim atau diyakini sebagai sebuah kesunahan. Fala yasihu minhu al-wudu, maka wudunya ini tidak dianggap sah gitu ya. Karena dia menganggap yang fardu sebagai sebuah kesunahan, kan enggak sesuai ya. Watarotan, yang ketiga, keadaan ketiga, ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan, bahwa di dalam wudu itu ada kefardunan, ada juga yang sunnah. Hanya saja wala yumayyizu bainahuma, dia tidak bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ya, dia ya wudu-wudu aja, bahwa di dalam wudu itu ada kesunahan, ada juga kefardunan. Dia tidak tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Jadi semuanya dilakukan, seperti mengusap telinga dan kesunahan-kesunahannya dilakukan tanpa meyakini bahwa sesuatu itu atau salah satu aktivitas itu adalah fardu tanpa mengetahuinya, atau salah satunya adalah sunnah gitu ya. Fafihi tafsil, bagaimana statusnya kalau orang yang meyakini adanya fardu dan kesunahan tapi dia tidak bisa membedakan. Fafihi tafsil, perinciannya in kana amiyan fayasihu bil ittifaq. Kalau dia adalah orang awam, orang yang belum mengetahui secara terperinci hukum wudu, sunnah wudu, fardunya wudu, yang membatalkan wudu, maka secara ittifaq disepakati oleh fuqaha wudunya itu sah gitu ya. Karena dia orang awam ya, karena dia orang awam, dia tidak dituntut atau dia tidak dia diampuni atas ketidaktahuannya itu ya. Yang kedua, ingkana aliman, kalau dia adalah orang yang alim itu dalam artian di sini kriterianya adalah man qadistaghala bi talabil ilmi au mulazalamatil ulama waqtan yumkinuhu fihi tamyizul faraidi minas sunani fil adah. Adalah orang yang sudah pernah ya mencari belajar ya di talabil ilmi atau mengikuti ulama ya dalam suatu waktu yang mana dalam waktu itu bisa dimungkinkan dia itu bisa membedakan antara kefardunan wudu dan sunahan wudu. Bagaimana kalau orang yang seperti ini ya yasihu inda Ibnu Hajar, maka wudunya tetap dianggap sah menurut Imam Ibnu Hajar yang ngarang Tuhfatul Muhtaj ya. Wala yasihu inda Romli, tapi tidak sah menurut versi Imam Ar-Romli yang ngarang Nihayatul Muhtaj ya. Ini sama-sama syarah Minhaj ya. Imam Ibnu Hajar menganggapnya sah, tapi menurut Imam Ar-Romli tidak sah gitu ya. Watarotan, kemungkinan yang keempat tadi ya, watarotan yakunu inna mashar ra'si wa ghusnar rijlaini ahaduhuma sunnah wa lam yu'ayyin. Ada orang yang mengatakan ya ini kasusnya seperti orang yang tahu bahwa di dalam wudu itu ada kesunahan, ada juga kefardunan, tapi dia tidak bisa membedakan gitu ya. Ada mashur ra'si wa ghusnar rijlain, salah satunya sunnah, wa lam yu'ayyin. Padahal kedua-duanya adalah fardu ya. Mashur ra'si dan ghusnur rijlain. Ini kedua-duanya termasuk fardunya wudu gitu ya. Tapi
dia mengatakan bahwa salah satunya adalah sunnah, ya. Fayasihu, maka wudunya tetap dianggap sah. Alasannya apa? Li'annahu lam ya'taqid fardhon muayyanan annahu sunnah. Karena dia tidak secara terang-terangan meyakini bahwa sebuah kefarduan, ya, diantaranya di Mashhur Ra'si dan Ghusl Rijlain ini adalah sebuah kesunahan gitu ya. Jadi tetap dianggap sah. Yang kedelapan, syarat wudunya adalah al-ma'ut tahur, harus dengan air yang suci, mensucikan. Di anal hadasa la yurfa'u illa bil ma'it tahur, karena hadas itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air yang suci, mensucikan, ya, al-mutlaq kama taqaddama. Yang kesembilan, izalatun najasah al-ainiyah, menghilangkan najis ainiyah, najis yang terlihat materinya gitu ya. Jadi kalau ada orang itu tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak misalkan itu ya. Di sebelum wudu najisnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu gitu ya. Idza kanat la tazulu bi ghusnatin wahidah. Kalau najis ini tidak bisa hilang dengan satu kali basuhan gitu ya. Artinya harus dibasuh berkali-kali untuk menghilangkan najis dengan tai cicak, kotoran cicak yang sudah nempel di tangan ketika orang tidur misalkan, ya, kejatuhan kotoran cicak terus sampai mengering di situ, itu nggak bisa hilang hanya dengan satu kali basuhan, maka dia harus dibasuh terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudu gitu ya. Fayajibu ghuslatani bil ittifaq, maka harus dua kali basuhan. Basuhan pertama itu untuk menghilangkan ainiyah najisnya. Basuhan kedua ini sebagai apa? Wudunya tadi ya. Wa amma idza kanat tuzadu bi ghuslatin wahidah, kalau andaikan cukup dengan satu kali basuhan itu sudah hilang, fa indar rafi'i la budda min ghuslatain, ya. Maka menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, la budda min ghuslatain, harus dua kali basuhan kadzalika. Ghuslatun li izalatin najasah, dua kali basuhan. Basuhan yang pertama untuk menghilangkan ainiyah najisnya, menghilangkan partikel kotoran cicak tadi atau najisnya ya. Wa ghuslatun li raf'il hadas. Basuhan yang kedua untuk menghilangkan hadas ya, yang masuk dalam ritual wudu gitu ya. Kama qala sahibu Safati Zubat wa adda min harrafi'i raf'al khabas gitu ya. Wa indan Nawawi, menurut pendapat Imam An-Nawawi, takfi ghuslatun wahidah, cukup satu kali basuhan ya. Irit air misalkan di daerah yang airnya itu langka, cukup susah untuk mencari air, maka mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi, cukup satu kali basuhan ya. Li'izalatin najasah walirafil hadas. Jadi dua kewajiban, dia wajib menghilangkan najis yang ada di tangannya dan juga wajib menghilangkan hadas gitu ya dalam rangkaian wudu tadi. Wa huwa al-mu'tamad, dan pendapat Imam An-Nawawi ini yang mu'tamad ya. Ketika Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i kok berselisih pendapat, maka mayoritas jumhur itu mendahulukan atau lebih mengutamakan pendapat Imam An-Nawawi gitu ya. Yang ke-10, jadul ma'i ala jam'il udwi, mengalirnya air di seluruh anggota badan ya, anggota wudu. Bi ayyajriya bi tab'ihi, ya, gambarannya air itu mengalir secara alami gitu ya. Baknya ini namanya baknya bak taswiriyah gitu ya. Bak berfaedah taswir. Ada yang pernah ngaji alfiyah belum di sini? Ada yang sudah pernah ngaji alfiyah? Paling tinggi ngaji kitab nahwunya apa? Apa? Ya, seperti itulah ya. Bi ayyajriya bi tab'ihi, gambarannya air itu mengalir secara sendirinya gitu ya.
Kalau di alfiah itu ba itu banyak sekali faedahnya ya. Ilbas ta'in wa'ad di awit al-siki ya. Di nazam alfiahnya dengan ba bisa isti'anah, bisa iwat, bisa ilsaq dan seterusnya gitu ya. Di ayya jariya bi tab'ihi fala yakfi mas'ul udwi bishir koten au saljin. Jadi air itu bisa mengalir secara alami ya. Maka tidak cukup wudhu itu menggunakan kain ya di apa namanya di sini ya dengan kain dilap gitu ya. Bihir koten au saljin. Saljin ini batu ya, es batu ya. Mungkin dia berwudhu dengan es batu terus dijalankan di tangan. Yang ke-11 persyaratannya adalah tahakkukul muqtadi. Kita ada 15 syarat ya. Tahakkukul muqtadi atau jelas motivasi dia itu wudhu itu apa gitu ya. Ai al jazmu finniyah. Dia mantap. Dia itu ya ketika wudhu itu dia mantap benar-benar wudhu menghilangkan hadas gitu ya. Ai al jazmu finniyah. Falau tawaddu'a syakkan. Andai kan ada orang yang mau berwudu, tapi dia masih dalam keadaan bimbang, dia masih dalam keadaan bimbang. Hal huwa muhditsun am mutawaddi? Apakah orang tersebut itu sudah hadas atau masih punya wudu? Dia ragu gitu ya. Bagaimana statusnya? Orang yang mau wudu tapi dia ragu dengan status dirinya sendiri gitu ya. Wudunya gimana? Fala yasihu wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Orang dia ragu, dia itu sudah batal wudunya atau belum, atau dia masih punya wudu, dia ragu. In bana al halu annahum ghairu mutawaddi. Kalau memang jelas ternyata dari keraguan itu sebenarnya dia itu tidak punya wudu, maka wudunya tidak sah. Karena ketika dia wudu, dia ragu. Ini dia masih wudu, punya wudu atau sudah hadas, ini dia ragu. Tapi dia tetap berwudu, maka wudunya tidak sah dengan catatan kalau dia itu memang tidak punya wudu gitu ya. Li'adami tahakkukil muqtadi, karena tidak ada atau tidak adanya kejelasan motivasi orang itu melakukan wudu gitu ya. Wahwa al jazmu bin niyah, yaitu ya yakin dengan status dirinya sendiri ya wudunya gitu. Nah ini di footnote ini diberi catatan kaki hasilul masalah annahu idza syakka fit thaharah. Kita sudah masuk waktu isya ya. Jadi, jadi syarat yang ke-11 kita sepertinya berhenti di sini dulu ya. Harus yakin dalam niatnya. Artinya dia yakin bahwa dia itu sedang dalam kondisi berhadas gitu ya. Kalau dia akan berwudu. Nah, kalau dia masih ragu-ragu, maka wudunya dianggap tidak sah. Inbana al-halu annahu ghairu mutawaddiin. Kalau ternyata sebenarnya dia itu belum berwudu. Alasannya li adami tahaqqil muqtadi, karena tidak ada kejelasan status dia itu mutawaddi atau muhdis ya. Wa huwa al-jazmu binniyah. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan. Ini agak nyakang ya sebenarnya ya. Ada catatan kaki yang sebenarnya tetap cukup penting. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dari nomor 11 ini. Apakah ada pertanyaan? Ada ya? Baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.